Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan saya, Bu Marsih. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menjelaskan supaya kalian memahami materi bagian ketiga pada bab 2 ini, yaitu operasi pada himpunan. Nah, di dalam operasi pada himpunan apa saja yang akan kita pelajari? Nah, ini nanti saya berharap kalian dapat memahami bagaimana menentukan apa saja irisan dari beberapa himpunan. Yang kedua, gabungan dari beberapa himpunan. Kemudian yang ketiga, selisih antara dua himpunan. Yang keempat, komplement dari suatu himpunan. Nah, di 4 bagian itulah pokok materi pada pembelajaran kali ini. Langsung saja pada pembelajaran ini, yang bagian pertama kita bahas tentang irisan dua himpunan. Simbol dari irisan coba dibedakan, ini seperti huruf U tapi terbalik ya, membuka ke bawah. Nanti bedakan yang kedua, gabungan. Gabungan itu simbolnya kebalikannya. Kalau ini membuka ke bawah, nanti gabungan membuka ke atas. Bagaimana anggota-anggotanya? Untuk memahami ini, irisan dari dua himpunan berarti anggotanya adalah anggota-anggota A dan anggota-anggota B yang sama, atau anggotanya adalah anggota A sekaligus yang merupakan anggota dari himpunan B. Jadi kalau ditulis dengan notasi pembentuk himpunan, ini kata hubungnya adalah dan. Jadi anggotanya adalah X, demikian sehingga X anggota A dan X anggota B. Di manakah daerahnya? Nah, pada diagram Venn digambarkan seperti ini. Disinilah daerah yang diarsir inilah adalah irisan dari himpunan A dan B. Disinilah yang merupakan letak dari anggota A sekaligus sebagai anggota B. Bagaimana kalau dua himpunan itu saling asing atau saling lepas? Ya otomatis irisannya adalah himpunan kosong. Bagaimana? Nah, coba supaya lebih memahami, perhatikan contoh berikut ini. Ada 3 himpunan, coba diamati. Bagaimanakah irisan dari A dan B? Anggotanya apa saja? Anggota irisan dari A dan B tadi apa? Anggota-anggota yang sama antara himpunan A dan B. Jadi di yang sama adalah 3, 5, 7. Nah, ini anggota irisan dari A dan B. Bagaimanakah antara A dan C? Coba dicari apakah ada anggota yang sama. Kalau tidak ada, berarti irisannya adalah himpunan kosong. Demikian juga yang ketiga. Coba silahkan dicermati sendiri. Kita lanjutkan bagian yang kedua ya, tentang gabungan dua himpunan. Sekali lagi simbolnya ini. Irisan tadi yang membuka ke bawah, untuk gabungan yang membuka ke atas, seperti huruf U ya, untuk membedakan gabungan itu dari kata union. Nah, kata union sendiri sering dipakai tapi beda ya, bunyinya beda seperti pada klub sepak bola itu kan ada misalnya Manchester United. Nah, berarti United itu U. Nah, ini berarti gabungan itu seperti huruf U. Nah, bagaimana anggota-anggotanya? Ya, mudah saja, berarti anggota-anggota himpunan A digabung dengan anggota-anggota himpunan B. Nah, kalau dua himpunan ini ada anggota yang sama, berarti cukup ditulis satu kali saja. Jadi, ini notasi pembentuk himpunannya ini ditulis kata hubungnya adalah atau. Bagaimana kalau dua himpunan itu saling asing? Ya, langsung saja berarti anggota A digabung dengan anggota B. Langsung didaftar satu per satu. Nah, coba kita amati. Ada dua himpunan ini, bagaimana menentukan gabungannya?
namanya saja menggabungkan, berarti kita gabungan saja anggota-anggotanya dengan cara bagaimana kita urutkan. Berarti ini 1, terus gabungan yang anggota yang berikutnya 2. Nah ini ada 3, ini 3, berarti ditulis sekali 3. Juga 5 anggota yang sama, berarti cukup 1, 5. Kemudian 7 juga sama, tulis sekali. Kemudian 9, 11, 13. Cukup mudah bukan? Nah, itu gabungan. Sekarang kita lanjutkan ke selisih dari 2 himpunan ya. Selisih di sini seperti halnya pengurangan pada 2 bilangan ya. A min B dengan B min A itu tidak sama. Nah, nanti di sini juga tidak sama. Nah, untuk ini sebagai contoh, apa artinya A dikurangi B? Nah, di sini bagaimana anggotanya? Anggotanya adalah anggota-anggota A yang selain anggota B atau anggota-anggota A yang bukan anggota B. Nah, ini anggotanya adalah X, kalau A min B ya. Demikian sehingga X itu anggota himpunan A dan X bukan anggota himpunan B. Itu notasi pembentuk himpunannya. Nah, dengan diagram Venn cukup mudah. Pada diagram Venn tinggal kita mencari di sini. Ini daerahnya A min B. Anggota A min B berarti anggota A selain anggota B. Nah, selain anggota B berarti di luarnya himpunan B. Anggota A di luarnya himpunan B. Jadi di sini. Ini A min B. Sedangkan B min A sebaliknya, yang sebelah kanan. Nah, ini berarti kalau 2 himpunan itu beririsan, maka A min B-nya adalah, untuk menentukannya adalah, ya sama saja ini anggota A saja. Kalau B min A berarti anggota B saja. Nah, sebagai contoh, ini A min B. Berarti A dikurangi B, anggota A selain anggota B. Yang juga anggota B apa? Kita cari dulu. Yang juga anggota B adalah 3, 5, 7. Jadi, anggota A min B adalah 1 dan 9. Ini. Bagaimana B min A? Ya, berarti anggota B selain anggota A. Tadi yang anggota A dan B yang sama adalah 3, 5, 7. Berarti yang anggota B saja 2, 11, dan 13. Itu tadi untuk selisih ya. Nah, itu yang ketiga. Bagaimana yang keempat? Untuk komplement suatu himpunan. Coba perhatikan dulu simbolnya. Bedakan ya. Irisan, gabungan, selisih, simbolnya beda-beda. Komplement ini. Komplement dari suatu himpunan A ditulis dengan A komplement atau A aksen. Bagaimana anggotanya? Nah, di sini kita masih dalam lingkup pembicaraan himpunan semestanya adalah himpunan S ya. Sehingga komplemennya adalah anggota himpunan semesta yang bukan anggota dari himpunan A. Gitu. Berarti kalau digambarkan dengan diagram Venn ini, yang di luarnya himpunan A, berarti yang diarsir inilah yang merupakan anggota dari komplement himpunan A. A komplement berarti anggotanya adalah X, demikian sehingga X itu anggota himpunan semesta dan X bukan anggota dari himpunan A. Nah, cukup mudah. Saya kira coba A komplementnya berarti selain anggota A yang merupakan anggota S, mana yang bukan anggota A? Ini yang anggota A 1, 3, 5, 7. Yang bukan yang mana? Cukup ditulis saja 2, 4,
6. Nah, itu untuk komplement suatu himpunan. Nah, ini tadi saya singgung di atas ya, ini adalah dua himpunan yang saling lepas atau saling asing. Maka ini gambarnya seperti ini, dikatakan dua himpunan ini saling asing jika irisannya itu adalah himpunan kosong. Nah, ini lanjut, langsung saja kita menentukan irisan, gabungan, selisih, dan komplement dari suatu himpunan jika diketahui himpunan tersebut dalam diagram Venn. Perhatikan contoh diagram Venn berikut. Ya. Pada diagram Venn ini, kita bisa menentukan apa saja anggota himpunan semestanya. Himpunan semesta ya berarti semua anggota yang di dalam persegi panjang ini, apa saja. Nah, bisa kalian tulis, urutkan saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, itu anggota himpunan semesta. Bagaimana anggota himpunan A? Nah, berarti dalam kurva A ini sebutkan saja satu persatu. Ini ya, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, dan 13. Bagaimana anggota B yang di dalam kurva B ini? Inilah anggota himpunan B. Irisannya yang mana? Sekali lagi, anggota A dan B yang sama. Jadi 2, 3, 9. Gabungan ya berarti himpunan anggota-anggota A digabungkan dengan anggota-anggota himpunan B. Ini ya. Kalau selisih, anggota himpunan A saja cukup mudah bukan? Jadi cukup 1, 5, 6, 10, 13. B min A hanya anggota B saja. Nih, 4, 7, 8, 11. Sedangkan kalau kita pelajari bagaimana komplemennya, coba komplemen dari himpunan A, kita melihat himpunan A ini, di luarnya himpunan A ini apa anggotanya? Ya, berarti dalam semesta ini ya, 7, 8, saya awali 4, 7, 8, 11, 12, dan 14. Itu ya. Demikian juga yang B komplement, berarti yang di luarnya himpunan B apa saja? 1, 5, 6, 10, 12, 13, 14. Itu ya, saya kira cukup. Coba untuk lebih jelasnya mungkin bisa kalian pelajari dari buku paket gitu ya. Nah, untuk berikutnya saya tunggu jawaban kalian untuk tugas yang saya berikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.